Korea Selatan terletak di dekat lempeng Amurian yang tidak terlalu berbahaya. Tidak seperti Jepang dan Cina yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan angin topan. Korea Selatan jarang sekali mengalami bencana alam yang cukup parah. Sekitar 80% negara ini merupakan pegunungan, di mana mereka berbagi rantai pegunungan Taebaek dengan Korea Utara. Sungai terpanjang yang ada di negara ini adalah Sungai Nakdong, yang mengalir sepanjang pegunungan Taebaek menuju Laut Jepang melalui Busan. Sedangkan danau terbesarnya adalah Danau Chungju yang merupakan danau buatan. Sejak Korea Utara mengambil Gunung Pektu, titik tertinggi Korea Selatan beralih ke Gunung Halasan, sebuah gunung berapi perisai yang terletak di Pulau Jeju. Gunung ini terakhir kali meletus lebih dari 1000 tahun yang lalu. Keberadaan gunung ini juga menjadikan Pulau Jeju sebagai tempat yang unik karena memiliki gua pipa lahar yang terkenal, puncak matahari terbit, serta bebatuan unik yang disebut odolge atau batu kesepian. Di Boryong, kita bisa melihat dataran lumpur yang terkenal karena menjadi tempat diadakannya festival yang menarik lebih dari 2 juta pengunjung setiap tahunnya. Kemudian ada juga Bosung yang terkenal dengan perkebunan tehnya. Musim panas di Korea Selatan akan menjadi sangat lembab dan dipenuhi dengan nyamuk. Di setiap tahun antara musim dingin dan musim semi, negara ini mengalami apa yang disebut sebagai Hwangsa, yaitu musim debu kuning, di mana partikel debu dari gurun Gobi tersapu oleh angin kencang dan menutupi seluruh wilayah Cina Timur dan Korea. Bahkan bisa mencapai Jepang dan sebagian wilayah Rusia. Inilah alasan mengapa orang-orang Asia selalu terlihat menggunakan masker setiap tahunnya. Selain kimchi yang terkenal di Korea, ada satu hidangan unik di Korea Selatan yang mungkin tidak bisa ditemui di Korea Utara. Mereka gemar memakan sanakji, yaitu gurita hidup yang dicincang dan dicelupkan ke dalam saus pedas. Selain itu, mereka juga gemar memakan cacing sendok hidup-hidup. Korea Selatan juga dikenal sebagai negara dengan industri teknologi yang maju. Beberapa perusahaan terbesar yang berasal dari sana adalah LG, Lotte, SK Group, Daewoo, Hanjin, Kia, Samsung, dan Hyundai. Saat ini, Korea Selatan menjadi negara eksportir terbesar kelima di dunia dan juga negara G20 dengan surplus anggaran terbesar. Hong Kong adalah sebuah daerah administratif khusus yang terletak di bagian tenggara negara Tiongkok. Hong Kong juga terkenal dengan perkembangannya yang sangat ekspansif dan pelabuhan laut dalam yang alami, dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa. Penduduk Hong Kong terdiri dari etnis Cina, yaitu sebesar 95%, dan etnis lain yaitu sebesar 5%. Mayoritas etnis Han asal Guangzhou dan Taishan, dua kota yang bertetangga dengan provinsi Guangdong. Hong Kong memiliki prinsip satu negara dua sistem dengan negara Tiongkok. Sistem politik dan ekonomi Hong Kong berbeda dengan pemerintahan Tiongkok. Hong Kong menerapkan sistem demokrasi kapitalis dan menjadi salah satu pusat keuangan internasional terkemuka yang ada di dunia. Begitu juga dengan mata uang Hong Kong. Dolar Hong Kong merupakan mata uang ke-9 yang paling banyak digunakan yang ada di dunia. Nama Hong Kong sendiri berasal dari bahasa Kantonis atau nama Hakka, yang artinya Fragrant Harbor, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pelabuhan yang Harum. Sebelum 1842, nama itu asalnya merujuk pada teluk kecil yang kini bernama Aberdeen Harbour atau disebut dengan Little Hong Kong, antara Pulau Apley Chow dan sisi selatan Hong Kong Island. Negara Hong Kong mempunyai nama resmi yaitu Hong Kong Special Administrative Region. Pada tahun 1841 sampai 1997, negara Hong Kong mempunyai nama British Hong Kong.
dan saat itu berada di bawah kekuasaan negara Inggris. Maka tidak heran jika saat ini negara Hong Kong mempunyai sistem negara tersendiri seperti bendera, paspor, mata uang, serta sistem ekonomi kapitalis. Untuk pertahanan negara, Hong Kong masih mengandalkan Republik Rakyat Tiongkok. Namun, negara Hong Kong juga memiliki kepolisian tersendiri untuk pengamanan wilayah di negara Hong Kong. Dan pada 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong kepada Tiongkok dan menjadi wilayah administratif khusus pertama di Republik Rakyat Tiongkok. Of Kuwait. Kuwait merupakan pusat situs interaksi antara penduduk Mesopotamia dan Neolitik Arabia Timur yang berpusat di Asubia bagian utara Kuwait. Diketahui Kuwait sudah ditinggali sekitar tahun 8000 sebelum Masehi dengan pembuktian berupa alat Mesolitik yang ditemukan di wilayah Burgan. Nama wilayah Kuwait sendiri kali pertama diketahui pada tahun 150 sebelum Masehi dalam sebuah risalah yang ditulis cendekiawan Yunani Ptolemy. Ia menyebutnya sebagai Hieroskolpos. Pada abad ketiga, Yunani kuno menguasai wilayah pesisir Kuwait di bawah pimpinan Alexander Agung. Lalu sekitar tahun 224 Masehi, Kuwait menjadi bagian dari Kekaisaran Sasanid yang kemudian menamainya Mesan. Setelah dikuasai Islam oleh Kekhalifahan Rashidin pada 663 Masehi, wilayah Kuwait saat itu menjadi pelabuhan perdagangan sekaligus tempat peristirahatan jemaah haji dari Irak ke Hejaz. Nah, di masa awal peradaban Islam, pesisir Kuwait ini dikenal sebagai wilayah yang Sistem pemerintahan. Hampir sama seperti negara-negara Timur Tengah lainnya, Kuwait merupakan negara monarki. Tepatnya negara emirat konstitusional dengan sistem pemerintahan semi-demokratis. Dalam sistem tersebut dibagi antara parlemen yang dipilih dan pemerintah yang ditunjuk. Dalam konstitusi Kuwait 1962, Kuwait memiliki lembaga legislatif yang dipilih semacam majelis nasional dengan hak konstitusional untuk menyetujui atau tidak menyetujui keputusan pemerintah. For your information, majelis ini dikenal paling independen di dunia Arab yang tak segan memakzulkan emir atau raja yang berkuasa. Bahkan kabarnya termasuk parlemen paling kuat di Timur Tengah. Sedangkan emir, sebutan bagi penguasa di negara Timur Tengah, ialah kepala negara yang menunjuk pemerintah alias Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Menariknya, Perdana Menteri Kuwait haruslah anggota dari keluarga yang berkuasa. Dan kalian tahu, Kuwait ini termasuk negara paling liberal di Timur Tengah. Ya, khususnya dalam hal kebebasan individu dan hak-hak politik. Rumah Kebebasan atau Freedom House menyebut Kuwait sebagai negara bebas sebagian dalam survei kebebasan dunia. Ia menjadi satu-satunya negara Teluk yang berada di kategori bebas sebagian. Penduduk asli jadi minoritas. Salah satu persoalan yang dihadapi Kuwait ialah persoalan demografi. Ya, seperti diketahui, penduduk asli Kuwait justru jadi minoritas di tanahnya sendiri. Menurut data statistik Kuwait, jumlah penduduk asli hanya sekitar 1,2 juta jiwa. Sedangkan jumlah warga asing mencapai hampir 3 kali jumlah penduduk asli dari total populasi yang mencapai 4.137.000 pada tahun 2018. Laporan statistik yang dikeluarkan Otoritas Publik untuk Informasi Sipil menyatakan warga Asia menjadi mayoritas penduduk asing Kuwait atau sekitar 56,5%. Kemudian jumlah penduduk Kuwait non-Arab ditaksir sekitar 36,8% serta sebanyak 2,3% merupakan orang Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Semua orang sepertinya mengenal Jepang dengan sebutan negara matahari terbit dan juga sebuah negara dengan beragam budayanya yang unik. Tapi apa saja sih yang kamu ketahui lagi tentang Jepang selain itu? Selama lebih dari ratusan tahun, Jepang telah menjadi salah satu negara dengan peradaban terkuat di dunia. Pengaruh dari budaya, teknologi, dan masyarakatnya menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Tapi jika semua itu tidak dipengaruhi dari titik awal peradaban mereka, belum tentu Jepang akan menjadi yang terhebat. Lalu, bagaimana kondisi Jepang jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Lokasi geografis Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik yang saling menumbuk dan menggesek satu sama lain, yang seringkali menyebabkan gempa bumi besar dan tsunami yang menghancurkan.
Tapi itu bukanlah satu-satunya bencana yang perlu dikhawatirkan oleh Jepang. Pertemuan lempeng ini juga membuat Kepulauan Jepang memiliki 108 gunung berapi aktif, yang berarti 10% dari jumlah gunung berapi di seluruh dunia ada di sini. Dan gunung-gunung itu sesekali meletus dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi. Banyaknya bencana alam dan kondisi geografis yang keras telah membuat pembangunan di Jepang menjadi sulit. Tapi mereka juga membuat invasi dari luar Jepang menjadi hal yang sulit untuk diraih. Sepanjang sejarah, Jepang tidak pernah sekalipun berhasil ditaklukkan oleh kekuatan dari luar, dan sebagian alasan dari hal ini adalah karena lokasi Jepang yang jauh dari negara-negara kuat di dunia. Jepang juga memiliki beberapa gunung api yang masih aktif, seperti Gunung Aogashima dan Mount Aso. Keberadaan gunung api ini di sisi lain membuat Jepang memiliki banyak sekali sumber air panas alami yang sangat indah, yang seringkali dijadikan tempat pemandian yang disebut sebagai onsen. Hampir 70% wilayah Jepang juga merupakan wilayah pegunungan, dengan puncak tertingginya yang berada di Gunung Fuji, yang secara teknis masih merupakan gunung api aktif yang pernah meletus sekitar 300 tahun lalu. Retakan yang terjadi di antara lempeng Filipina dan lempeng Eurasia menciptakan Japanese Alps atau Alpen Jepang, yaitu serangkaian pegunungan yang berada di Honshu. Meski memiliki kondisi alam yang berbahaya, tapi Jepang juga dianugerahi dengan berbagai flora dan fauna yang unik. Ekonomi terbesar ketiga di dunia dilihat dari jumlah pendapatan per kapitanya, dan berbagai macam teknologi serta industri otomotif menjadi penyumbang terbesarnya sejak pertengahan abad ke-20. Beberapa perusahaan otomotif terbesar di Jepang antara lain adalah Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, dan Subaru. Sementara dari industri teknologi dan anak perusahaannya adalah Hitachi, Sony, Epson, Canon, Toshiba, Fujitsu, Panasonic, Nikon, dan Nintendo. Brunei Darussalam. Negara ini memiliki arti tempat tinggal yang damai. Seperti kata pepatah, yaitu nama adalah doa. Melihat negara Brunei Darussalam seperti mengaminkan pepatah tersebut. Bagaimana tidak, Brunei adalah sebuah negara kecil, namun negara ini memiliki salah satu standar hidup tertinggi di dunia dan merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Tingkat kesejahteraan warga Brunei juga dianggap sebagai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Negara Brunei atau yang secara resmi dikenal dengan nama Brunei Darussalam adalah salah satu negara berdaulat yang berada di kawasan Asia Tenggara. Secara spesifik, Brunei terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Wilayah utara negara ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Selain itu, hampir seluruh wilayah daratannya dikelilingi oleh wilayah negara bagian Sarawak, Malaysia. Bisa dikatakan bahwa Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara berdaulat sepenuhnya di Pulau Kalimantan. Karena seperti yang kita tahu, sisa wilayah pulau ini dibagi antara wilayah Malaysia dan Indonesia. Wilayah Brunei sendiri terdiri dari dua bagian yang tidak terhubung, yaitu bagian barat dan bagian timur. Kedua wilayahnya ini dipisahkan oleh distrik Libang, Sarawak. Total luas wilayah negara Brunei Darussalam adalah sekitar 5.765 km persegi. Yang jika kita bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara Brunei masih sedikit lebih besar dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah 5.749 km persegi. Secara administratif, Brunei dibagi menjadi 4 wilayah atau distrik, yaitu distrik Brunei Muara, Belait dan Tutong di bagian barat, dan distrik Temburong di bagian timur. Bagian barat yang memiliki wilayah lebih besar merupakan tempat tinggal bagi sekitar 97% penduduk Brunei, sementara sisanya menempati bagian timur negara. Bandar Seri Begawan yang terletak di distrik Brunei Muara adalah kota terbesar dan juga ibu kota dari negara Brunei Darussalam.
Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk Brunei adalah sebesar 460.345 jiwa. Dalam populasi tersebut, warga negara Brunei sendiri berjumlah sekitar 331.800 jiwa. Dan sisanya terdiri dari warga negara asing dengan sekitar 33.500 orang berstatus permanen residen dan sekitar 94.000 orang berstatus temporari residen. Kirakan lebih dari 80% populasi penduduk di negara ini mengidentifikasi diri mereka sebagai pemeluk agama Islam. Selain Islam, agama lain yang dipraktekkan di negara Brunei Darussalam adalah agama Buddha dengan persentase sekitar 7%. Agama Kristen juga dipraktekkan oleh penduduk Brunei dengan persentase sekitar 7% dan sisanya menganut berbagai agama, termasuk agama asli atau aliran kepercayaan. Bahasa resmi Brunei adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu Brunei adalah bahasa lisan utama yang digunakan dalam komunikasi di negara Brunei. Selain bahasa Melayu, bahasa Inggris juga secara luas digunakan sebagai bahasa bisnis dan resmi, serta dituturkan oleh mayoritas penduduk Brunei. Sebagai sebuah negara kecil, Brunei dikaruniai banyak sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi negara. Kekayaan alam tersebut berupa minyak, gas alam, pasir silika, hutan, dan sumber laut. Namun sejauh ini, Brunei Darussalam baru mengeksploitasi sumber daya minyak bumi dan gas. Disebutkan bahwa produksi minyak dan gas alam negara ini sekitar 90% dari PDB negara. Brunei Darussalam sendiri merupakan produsen minyak terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara. Dengan rata-rata sekitar 180.000 barel minyak diproduksi setiap hari. Selain itu, Brunei Darussalam juga merupakan produsen gas alam cair terbesar ke-9 di dunia. Ini adalah Singapura, dikenal sebagai negara kecil yang memiliki ambisi besar. Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil dan jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Singapura telah berhasil mencapai banyak prestasi dalam berbagai bidang. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1965, Singapura telah mengalami kemajuan pesat dalam ekonomi, pendidikan, teknologi, dan infrastruktur. Negara ini telah menjadi pusat perdagangan, keuangan, dan teknologi yang penting di Asia, serta menjadi tuan rumah bagi banyak acara internasional seperti pertemuan-pertemuan tingkat tinggi dan acara olahraga. Singapura juga dikenal sebagai negara yang sangat inovatif dan progresif dalam berbagai bidang, termasuk teknologi hijau, sistem transportasi, dan desain kota yang ramah lingkungan. Negara ini juga sangat fokus pada pendidikan dan peningkatan keterampilan masyarakatnya, serta memberikan dukungan besar untuk riset dan pengembangan dalam berbagai bidang. Jadi dapat dikatakan bahwa Singapura memang memiliki ambisi besar dan terus berupaya untuk mencapai tujuannya sebagai negara maju dan berpengaruh di dunia. Singapura terletak di Asia Tenggara, tepatnya di ujung selatan semenanjung Malaya. Singapura terdiri dari sebuah pulau utama yang dikenal sebagai Pulau Singapura, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Singapura berbatasan dengan negara Malaysia di utara dan timur, serta dengan Indonesia di selatan. Pulau Singapura juga terhubung dengan negara Malaysia melalui 2 jembatan, yaitu Jembatan Johor Singapura dan kedua Jembatan Tuas. Secara keseluruhan, Singapura memiliki luas daratan sekitar 728,3 km persegi dan sekitar 193 km persegi dari wilayahnya merupakan perairan. Meskipun tergolong sebagai negara yang relatif kecil, Singapura memiliki lokasi yang strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Asia Tenggara. Singapura sebenarnya tidak memiliki provinsi, karena Singapura adalah sebuah negara pulau kecil yang terdiri dari satu kota besar yang sama dengan nama negaranya. Singapura terdiri dari 5 regions, yaitu Central Region, daerah pusat Singapura, yang merupakan pusat bisnis, perdagangan, dan pariwisata di Singapura. East Region, daerah timur Singapura yang terkenal dengan pantainya yang indah dan wisata kuliner yang beragam. North Region, daerah utara Singapura yang meliputi wilayah perumahan dan daerah industri. North East Region,
daerah timur laut Singapura yang terkenal dengan tempat wisata seperti Pulau Ubin dan Taman Punggol. West Region, daerah barat Singapura yang meliputi perumahan, daerah industri, dan taman jurong. Kota terbesar di Singapura adalah Singapura, sekaligus sebagai ibu kota negara atau sering disebut sebagai kota Singapura dan satu-satunya kota terbesar di Singapura, serta merupakan pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan negara tersebut. Kan ada sekitar lebih dari 600.000 orang menetap di wilayah Makau. Maka tak heran jika tempat ini menjadi wilayah terpadat yang ada di dunia. Meskipun tercatat pernah dijajah oleh bangsa Portugis, namun sebagian besar penduduk Makau ialah merupakan keturunan dari Tionghoa, yaitu dengan persentase 93,6%.
Arab Saudi atau Saudi Arabia adalah salah satu negara penghasil dan pengekspor minyak terbesar di dunia yang berada di kawasan Asia Barat Daya atau lebih dikenal dengan kawasan Timur Tengah. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Arab Saudi adalah sistem pemerintahan monarki absolut, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang raja dan ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Di bidang perekonomian, Arab Saudi yang terbukti memiliki sekitar 16% cadangan minyak bumi di dunia dan menduduki peringkat sebagai negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Sektor minyak menyumbang sekitar 87% anggaran belanja dan 47% pendapatan domestik bruto atau PDB Arab Saudi. Pada tahun 2017, pendapatan domestik bruto Arab Saudi adalah 1.789 triliun dolar Amerika, sedangkan pendapatan per kapitanya adalah sebesar 55.300 dolar Amerika. Berikut adalah ringkasan data seputar negara Arab Saudi.
Negara Qatar atau dalam bahasa Arab disebut dengan Daulah Qatar merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Timur Tengah yang masih termasuk ke dalam wilayah Asia Barat. Negara Qatar sendiri terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Wilayah Qatar dikelilingi oleh Teluk Persia dan satu-satunya batas darat negara ini adalah dengan negara Arab Saudi di bagian selatan. Luas wilayah keseluruhan dari negara Qatar mencakup area seluas 11.581 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas wilayah dari negara Qatar ini masih sedikit lebih besar dari luas wilayah Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, yang luas wilayahnya mencapai 11.529 km persegi. Sebagian besar wilayah negara Qatar terdiri dari dataran rendah yang tandus dan tertutup oleh pasir. Tanah di negara ini ditandai oleh sedikit bahan organik dan umumnya berkapur serta tidak produktif secara pertanian. Titik tertinggi di negara ini adalah Qurain Abu Al-Baul pada ketinggian 103 meter di atas permukaan laut yang berada di pegunungan Jabal Duhan. Jumlah populasi di Qatar sangat berfluktuasi tergantung pada musim. Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk negara Qatar mencapai 2.795.484 jiwa, dengan orang asing atau pendatang merupakan sebagian besar populasi Qatar. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 12% saja yang tercatat sebagai warga negara Qatar, sementara 88% sisanya adalah warga pendatang atau ekspatriat. Pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 1970-an menciptakan ekonomi yang bergantung pada pekerja asing. Kebanyakan pekerja asing ini berasal dari Pakistan, India, dan Iran, yang kini jumlahnya jauh melebihi jumlah warga asli Qatar. Agama Islam adalah agama resmi di negara ini, meskipun agama Islam bukan satu-satunya agama yang dianut di negara Qatar. Sekitar 65% dari populasi penduduk Qatar adalah Muslim, dan sebagian besarnya adalah Muslim Sunni. Selain agama Islam, agama Hindu, Kristen, dan Buddha adalah kelompok agama terbesar lainnya yang dianut oleh penduduk Qatar. Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara, dan sebagian besar orang Qatar berbicara dengan dialek Arab Teluk, hampir mirip dengan yang digunakan di negara bagian sekitarnya. Selain bahasa Arab, bahasa Inggris juga umum digunakan sebagai bahasa kedua di negara ini, terutama dalam kegiatan perdagangan. Kota Doha yang terletak di pantai Persia di wilayah timur adalah kota terbesar sekaligus ibu kota dari negara Qatar. Kota ini adalah pusat politik dan ekonomi negara. Kota Doha adalah kota dengan pertumbuhan tercepat di Qatar. Dengan lebih dari 80% populasi negara Qatar tinggal di Doha atau di wilayah pinggiran sekitarnya. Qatar adalah negara Emirat. Negara ini diperintah oleh seorang emir turun-temurun dari keluarga Bani Al-Thani. Negara ini dapat dianggap sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut. Hukum di negara Qatar tidak mengizinkan pendirian badan politik atau serikat pekerja. Emir Qatar yang turun-temurun memerintah sebagai otokrat dan memegang semua otoritas eksekutif dan legislatif, serta mengendalikan sistem peradilan. Keluarga Al-Thani telah memerintah Qatar sejak dinasti ini didirikan pada tahun 1825. Emir Qatar saat ini adalah Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Dia adalah Emir ke-8 Qatar dan telah menjadi penguasa Qatar sejak tahun 2013 ketika ayahnya Sheikh Hamad bin Khalifa turun tahta. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi. Ekonomi negara ini sebagian besar ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga di dunia. Negara ini masuk dalam negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Qatar juga digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi dan paling baik di antara negara-negara Arab lainnya. Sebelum ditemukannya minyak, perekonomian wilayah Qatar terfokus pada penangkapan ikan dan perburuan mutiara. Eksplorasi ladang minyak dan gas alam dimulai pada tahun 1939. Pada tahun 1973, produksi dan pendapatan minyak meningkat secara drastis, membuat Qatar keluar dari peringkat negara-negara termiskin di dunia dan menjadikannya sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Uni Emirat Arab atau hanya disebut Emirat adalah sebuah negara federasi yang terletak di bagian timur dari Semenanjung Arab yang berada di pantai tenggara Teluk Persia dan pesisir barat laut dari Teluk Oman. Negara ini merupakan salah satu negara di Asia Barat. Uni Emirat Arab berbatasan dengan negara Oman di timur, negara Arab Saudi di bagian selatan dan barat, dan berbagi perbatasan wilayah perairan dengan negara Iran dan Qatar di bagian barat dan utara. Uni Emirat Arab merupakan negara federasi dari 7 emirat atau wilayah yang dipimpin oleh seorang amir atau emir.
Amir atau emir dalam budaya bangsa Arab merupakan sebuah gelar bangsawan yang merujuk pada raja atau bangsawan tinggi, atau bisa juga diartikan sebagai pemimpin. 7 dari wilayah federasi ini antara lain adalah Dubai, Hujairah, Ajman, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Quwain, dan Abu Dhabi yang juga berfungsi sebagai ibu kota negara tersebut. Sistem pemerintahan di negara ini adalah federal monarki konstitusional, di mana setiap emirat dipimpin oleh penguasa, dan bersama-sama mereka membentuk Dewan Tertinggi Federal atau Majelis Tertinggi. Majelis tertinggi di negara ini juga bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden di Uni Emirat Arab setiap 5 tahun sekali. Uni Emirat Arab mempunyai luas wilayah sekitar 83.600 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 9.599.353 jiwa, di mana sekitar 7,8 juta jiwa diantaranya adalah para pendatang atau orang asing. Agama Islam merupakan agama terbesar di Uni Emirat Arab dengan sekitar 76% dari penduduknya memeluk agama Islam. Dan agama Islam adalah agama resmi di Uni Emirat Arab. Pemerintah Uni Emirat Arab juga mengikuti kebijakan toleransi terhadap agama lain dan jarang ikut campur dalam kegiatan non-muslim. Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini dan mata uang resminya adalah dirham Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah negara penghasil minyak terbesar ketiga di kawasan Teluk setelah Arab Saudi dan negara Iran. Cadangan minyak di negara ini adalah yang terbesar ke-6 di dunia dan juga mempunyai cadangan gas alam terbesar ke-7 dunia. Tidak hanya dari minyak dan gas, ekonomi dari negara ini juga dibantu dari sektor pariwisata dan juga bisnis seperti perdagangan karena wilayahnya berada di pusat perdagangan global. Trucial States atau Trucial Sheikhdom adalah nama dari negara Uni Emirat Arab setidaknya hingga tahun 1971. Nama ini adalah nama yang diberikan oleh Inggris untuk wilayah Uni Emirat Arab setelah mereka menandatangani perjanjian perlindungan atau dikenal sebagai gencatan senjata dengan pihak Inggris pada tahun 1820. Bendera dari negara Uni Emirat Arab dirancang oleh Abdullah Mohammed Al-Mainah dari Abu Dhabi dan dirancang pada tahun 1971 saat dia baru berusia 19 tahun. Tema utama dari 4 warna bendera adalah persatuan dari negara-negara Arab. Burung falcon atau elang adalah lambang bagi negara Uni Emirat Arab. Hal ini berkaitan dengan budaya dan tradisi dari orang-orang Arab, khususnya Arab Badui yang sudah berlangsung sejak dahulu. Bahkan di negara ini ada paspor khusus untuk burung falcon. Oryx adalah hewan nasional di negara Uni Emirat Arab. Oryx adalah hewan sejenis antelop berukuran sedang dengan benjolan di bahu, mempunyai tanduk yang panjang dan lurus serta ekor yang berumbai. Oryx merupakan hewan endemik gurun dan padang rumput di Jazirah Arab. Dirham adalah mata uang resmi dari negara Uni Emirat Arab. Namun sebelum tahun 1973 ketika masih dikenal dengan Trucial State, negara ini menggunakan Gulf Rupee sebagai mata uang mereka. Gulf Rupee merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah India dan digunakan untuk beredar di luar negara India. Penemuan minyak di Uni Emirat Arab pada tahun 1960-an adalah salah satu faktor yang mendorong negara tersebut ke dalam modernisasi dan kerjasama internasional. Israel, negara kecil di Timur Tengah yang terletak di pantai timur Laut Mediterania dan berbatasan dengan Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Israel berpopulasi lebih dari 9 juta orang dan sebagian populasinya menganut kepercayaan Yahudi. Negara itu memiliki banyak situs arkeologi dan keagamaan Yahudi, Muslim, dan Kristen dengan sejarah yang kompleks diiringi dengan suasana yang damai dan konflik. Sistem politik Israel yang mempunyai beragam ideologi partai dan berkoalisi terkadang menjadi pemicu keretakan negara itu sendiri dalam usaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bagaimana sejarah peradaban Israel?
Israel pertama kali muncul menjelang akhir abad ke-13 sebelum Masehi di dalam prasasti Merneptah Mesir yang merujuk pada suatu bangsa di wilayah yang saat itu disebut Kanaan. Kata Israel berasal dari cucu Abraham, Yakub, yang dinamai Israel dari Tuhan Ibrani yang berasal dari Alkitab. Sejarah Israel dapat ditemukan di Alkitab Ibrani pada bagian masa Abraham yang merupakan bapak Yudaisme dan Islam. Entitas di Israel terus berkembang. Saat itu, Raja Daud memerintah sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Raja Daud mempunyai putra, namanya Salomo atau Sulaiman. Sulaiman tumbuh dan menggantikan tahta ayahnya menjadi Raja Israel. Selama menjadi raja, Sulaiman membangun kuil suci pertama di Yerusalem kuno. Sekitar 931 sebelum Masehi, wilayah itu dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Israel di utara dan Yehuda di selatan. Namun 722 sebelum Masehi, bangsa Asyur menyerbu dan menghancurkan kerajaan utara Israel. Kehancuran Yerusalem kembali terjadi pada 568 sebelum Masehi. Babilonia menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan kuil pertama Raja Sulaiman. Kuil pertama itu digantikan oleh kuil kedua sekitar 516 sebelum Masehi. Abad demi abad berlalu, tanah Israel modern ditaklukkan dan dikuasai oleh berbagai kelompok seperti Persia, Yunani, Romawi Arab, dan Turki.